Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Nah, perkenalkan, saya Firda Aulia. Saya merupakan anggota tim KKN PPM UGM Rona Natuna dan juga sekaligus saya merupakan mahasiswi manajemen kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman pemuda-pemudi Karang Taruna Desa Air Langit untuk terlibat dalam kegiatan talk show yang berjudul Revitalisasi Sistem Pengelolaan Organisasi Kepemudaan. Nah, harapannya dari kegiatan ini akan terbentuk organisasi kelembagaan organisasi kepemudaan yang solid melalui desain organisasi yang fit sesuai dengan keadaan, lingkungan, dan kondisi sekitar kita. Nah, talk show kali ini akan mengemas poin-poin penting dalam mengembangkan organisasi kepemudaan. Nah, hal ini mencakup peran dan fungsi Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan, kemudian struktur kepemudaan yang baik, dan juga bagaimana kiranya merancang program kegiatan Karang Taruna yang berbasis potensi dan permasalahan di masyarakat. Oke, nah, pada kesempatan kali ini tim Rona Natuna juga mengajak Mas Brilian Priatmaja. Nah, dia merupakan aktivis yang juga aktif dalam kegiatan organisasi kepemudaan. Beliau merupakan Ketua Karang Taruna PPN 10 Dusun Ngrenak Kidul, sekaligus Ketua Karang Taruna Maya Wiratama Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, langsung saja kita sambut Mas Brilian. Oke, teman-teman, kita telah terhubung dengan Mas Brilian Priatmaja. Perkenalkan, pria yang biasa disapa dengan Mas Ian, Mas Brilian Priatmaja. Nah, boleh dong Mas Ian, kita sapa dulu teman-teman pemuda Desa Air Langit. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua ya. Salam kenal teman-teman dari Desa Air Langit ya, maksudnya pemuda di sana, Kecamatan Bunguran Tengah, Kepulauan Natuna. Asik nih, pengen di sana juga ya. Bisa kapan-kapan ya. Oke. Siap, salam kenal juga Mas Ian. Oke, Mas Ian, mungkin kita langsung aja ya. Kita hari ini akan sharing-sharing pada sesi kali ini. Mungkin teman-teman juga bisa mendengarkan nih cerita Mas Ian, bagaimana dia berdinamika di organisasi kepemudaan yang beliau ikuti. Oke, Mas Ian, mungkin pertanyaan pembuka nih, dibuka dengan bagaimana sih perspektif Mas Ian terhadap Karang Taruna gitu. Terus juga mungkin bisa dijelaskan sedikit definisi Karang Taruna gitu. Oke, baik. Soal organisasi Karang Taruna. Kalau kita melihat Permensas agak normatif ya, nomor 25 tahun 2019, itu Karang Taruna adalah suatu wadah organisasi ya, buat pemuda untuk bisa mengembangkan minat dan bakat dan juga untuk memajukan kesejahteraan sosial. Nah, ini secara ibaratnya ya udahlah secara hukumnya kayak gitu lah. Tapi lebih spesifiknya, lebih umumnya, lebih maksud saya adalah secara filosofi itu Karang Taruna adalah bertujuan untuk mengembangkan potensi desa tersebut dengan pelakunya adalah pendorongnya adalah para pemuda di situ. Seperti itu. Iya, baik, siap. Mungkin ini juga ya Mas, Karang Taruna. Dinamika Karang Taruna kan juga disesuaikan dengan perkembangan zaman, juga kondisi, dan apalagi sekarang ini kita dihadapkan dengan kondisi krisis pandemi ini. Nah, mungkin bagaimana ya cara kita merevitalisasi, bagaimana merevitalisasi organisasi kepemudaan ini untuk terus dapat mengepakkan sayapnya gitu. Asik. Oke, ngomong soal revitalisasi, memang banyak sekali dinamika yang dialami oleh para pemuda di Karang Taruna ya, khususnya biasanya ini kan orang pada join, kemudian kayaknya pertama kemudian wah kayaknya aku nggak dapetin keuntungan atau benefit itu kemudian keluar. Nah, poin pentingnya adalah bahwa di sini adalah Karang Taruna adalah sebuah organisasi yang sifatnya volunteerisme atau katakanlah kerelaan. Jadi kita masuk ke sana ya karena kita rela dan untuk mengabdi gitu. Tapi mengabdi di sini juga tentunya itu harus didasari dengan tujuan yang jelas dari sebuah Karang Taruna sendiri. Mungkin secara spesifik nih kalau misalkan teman-teman dari Kepulauan Natuna ini katakanlah mau mengembangin pariwisata atau mungkin katakanlah mau mengembangkan potensi sumber daya pangan di sana. Nah, jadi valuenya adalah itu.
soal pangan dan pariwisata. Jadi ketika teman-teman masuk itu nggak sekedar oh ya udah ikut-ikutan doang, tapi juga ada tujuannya. Dan dengan tujuan tersebut otomatis nanti akan mendapatkan keuntungan juga kan selain pengalaman, yaitu mendapatkan katakanlah nih kalau misalkan mau bisnis perkebunan gitu di sana atau bisnis pariwisata, nah itu teman-teman di situ yang ikut Karang Taruna bisa mendapatkan keuntungan ya. Kalau kalau misalkan ngomong-ngomong soal materi ya mendapatkan duit gitu. Jadi ada semangat di sana. Jadi untuk merevitalisasi singkatnya adalah pertama menentukan value dulu. Value-nya adalah apa Value. namanya mengembangkan sosial di situ. Kemudian yang kedua, kita memang harus sadar bahwa ini adalah bersifat volunteer atau katakanlah kerelaan gitu di situ. Dua hal penting itu. Oke, value dan volunteering ya, kerelaan. Ya, Kuncinya ada di keikhlasan kita mungkin ya dalam berkontribusi gitu, berdampak pada masyarakat gitu ya. Oke, siap. Lalu mungkin bagaimana ya cara menyiapkan organisasi kepemudaan ini agar cocok dan juga fit dengan situasi kondisi, mungkin juga dengan lingkungan sekitarnya, dan juga apa aja sih yang bisa membuat organisasi itu berjalan dengan baik gitu, Mas Ian. Oke, kalau tadi adalah hal pentingnya adalah value dan juga volunteerisme. Kemudian yang tidak kalah penting, yang sebenarnya bisa dikatakan apa namanya kadang orang menganggapnya sepele adalah struktur organisasi. Nah, Oke. secara normatif mungkin katakan orang bisa tahu sendiri ya, ada ketua, sekretaris dan lain sebagainya. Namun di sini itu perlu disesuaikan sebenarnya dengan tujuan Karang Taruna. Misalkan di desa A, desa A ini adalah potensinya adalah tentang apa namanya pariwisata. Pariwisatanya adalah pariwisata di laut gitu. Nah, di situ perlu ada satu divisi khusus yang memang dia itu mengkaji bagaimana potensi laut ini akan dikembangkan, kemudian juga apa namanya bagaimana nih kita mau kerja sama sama siapa aja. Nah, itu penting banget buat dilakukan. Kemudian program kegiatan juga itu harus disesuaikan lagi-lagi dengan value yang akan dituju. Katakanlah nih desa tadi itu pengen menjadi desa yang desa lepas landas ya katakanlah, bisa terbang dengan ekonomi sendiri ya. Dengan memanfaatkan potensi pariwisata itu ya semua programnya adalah dikaitkan dengan pariwisata, tapi jangan lupa juga untuk tetap mengapresiasi anggotanya supaya tidak hilang-hilangan. Oke, gitu sih, simpelnya gitu. Oke, siap. Berarti struktur organisasi itu memang jadi vital ya, Mas Ian ya, dalam Iya. mungkin bagaimana organisasi itu berjalan gitu, dan juga mengelola organisasi itu sendiri gitu ya. Mungkin Iya? aku tambahin dikit ya. Iya. Nggak kalah penting itu adalah kaderisasi yang ada 3 poin penting sih dalam apa namanya organisasi yang baik. Yang pertama adalah kaderisasi untuk bisa ada katakanlah untuk bisa berkelanjutan atau katakanlah apa namanya kepengurusan yang berkelanjutan. Jadi perlu adanya kaderisasi. Misalkan nih teman-teman udah gede kemudian udah mau kerja kan atau katakanlah udah mau regenerasi kepengurusan, nah itu harus disiapkan sejak dini karena nanti bisa tiba-tiba setelah pengurusan si A yang bagus banget, selanjutnya itu hilang. Kemudian itu yang kedua itu pentingnya untuk kolaborasi. Jadi nggak menutup kemungkinan buat teman-teman yang masih senior, masih junior, atau katakanlah udah yang sepuh-sepuh bapak-bapak ibu ya. Sepuh-sepuh itu adalah orang tua kalau bahasa Indonesia kan. Kemudian yang terakhir adalah apresiasi. Gitu. Jadi ya setiap hal sedikit aja kontribusi dari anggota itu harus diapresiasi. Oke, silakan lanjut. Oke, siap. Berarti struktur organisasi, kemudian juga kaderisasi, terus juga ada apresiasi juga ya, sangat penting nih untuk digarisbawahi. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang program kerja nih Mas Ian, kira-kira nih mungkin gimana sih membuat organisasi kepemudaan itu terus berkembang gitu, dan juga mereka memiliki dampak yang bisa dirasakan juga nih oleh masyarakat dan juga oleh anggota itu kepemudaan itu sendiri juga. Mungkin yang menjadi krusial yang harus dimiliki organisasi kepemudaan itu bagaimana sih? Oke, ngomong-ngomong soal program dan kegiatan ya. Nah, kalau aku sendiri kami ya dan aku sebagai apa namanya pengurus di Karang Taruna itu baginya menjadi 2. Yang pertama adalah program yang berkaitan dengan hal-hal formal bersifat agenda nasional kayak misalkan ada 17-an, kemudian ada upacara di situ, kemudian ada perayaan hari-hari nasional. Kemudian yang kedua adalah program yang dikhususkan untuk pengembangan di desa tersebut termasuk dalam SDM-nya. Nah, hal penting yang perlu kita pertimbangkan dalam membuat program kegiatan adalah kalau itu lepas dari program yang sifatnya nasional ya tadi ya, itu adalah kita harus tahu dulu nih potensi dan masalah di daerah kita sendiri, lingkungan kita sendiri. Nah, potensi di sini juga bisa jadi SDM ya, sumber daya manusia atau potensi alam. Nah, kira-kira nih misalkan desa kita tuh ternyata apa namanya potensi sumber daya manusianya adalah pinter ngomong gitu kan. Kita mau ngadain program MC kemudian membentuk suatu katakanlah
apa namanya organisasi yang menyediakan MC misalnya kayak gitu ya. Kemudian kalau misalkan oh ternyata di desa ini adalah potensi pertaniannya bagus. Nah, potensi pertanian ini nanti bagi muda juga mengundang praktisi-praktisi yang atau ahli di bidangnya untuk bisa mengembangkan pertanian di situ atau pariwisata ya. Apa namanya mengundang influencer lah bisa di situ untuk promosikan pariwisata. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi adalah masalah. Nah, kita perlu program yang akan kita buat di sini harus harus bisa menyelesaikan masalah yang ada. Misalkan nih, oh ternyata literasi pendidikan anak-anak di desa kita itu masih rendah, maka dari itu kita harus apa? Yaitu dengan sumber daya kita yang ada, atau katakanlah misalkan kita membutuhkan yang lebih ahli, kita bisa mengundangnya berkolaborasi untuk mengadakan misalkan ya rumah pendidikan gitu kan. Nah, rumah pendidikan ini menyediakan fasilitas mentoring dan lain sebagainya supaya SDM atau anak-anak yang kurang melek literasi itu bisa melek. Nah, contoh-contohnya adalah seperti itu. Terus juga yang terakhir tidak menutup kemungkinan juga untuk kita membuka kesempatan bagi seluruh anggota untuk mengusulkan satu program yang berbasisnya adalah dari individu-individu. Kemudian nanti kita rangkai kira-kira nih yang berpotensi untuk kita laksanakan yang mana gitu. Jadi kita membuka kesempatan dan juga memberikan ruang dan mengakui bahwa mereka itu juga merupakan bagian dari organisasi seperti itu. Oke, siap Mas Ian. Menarik sekali. Cukup sangat-sangat menarik. Berarti memang ya program kerja, program kegiatan dari organisasi kepemudaan itu memang harus disesuaikan dengan potensi dan juga permasalahan yang ada di lingkungan kita gitu. Dan itu yang akan membuat vital organisasi kepemudaan gitu. Ya, begitu ya Mas Ian? Iya, benar banget. Oke. Nah, lagi COVID kayak gini kan. Iya, betul. Berkontribusi kan. Misalkan kita nggak bisa katakanlah pokoknya aku udah nggak kalau soal materi kan misalkan kita masih belum bekerja gitu kan, kita bisa juga dengan memberikan kontribusi katakanlah misalkan kasih info vaksin gitu kan, sekedar seperti itu kan itu adalah hal yang bermanfaat gitu. Jadi ya dimulai dari yang sederhana dulu tapi bermanfaat gitu. Oke, nah ngomong-ngomong tentang tadi ada disebutkan juga peluang kolaborasi nih Mas Ian. Itu cukup menarik nih, peluang kolaborasi. Nah kira-kira apa saja sih, organisasi mana saja sih yang bisa dijadikan sebuah peluang untuk Karang Taruna berkolaborasi gitu, dan mungkin contoh-contohnya mungkin bagaimana nih? Mungkin Mas Ian punya pengalaman kolaborasi dengan berbagai stakeholder mungkin? Oke, baik. Stakeholder itu intinya pihak yang akan kita libatkan dan terlibat gitu kan. Nah, kira-kira potensi mana saja yang bisa kita kita ajak kerjasama atau kolaborasi ya dalam menunjang program kita. Nah, contoh dasarnya sendiri yang saya sendiri laksanakan juga. Jadi di desa saya itu ada industri tirai bambu, kemudian dari kepala dukuhnya, kemudian juga dari desa juga pengurus desa itu mengajukan kerjasama dengan dinas perindustrian dan perdagangan. Nah, jadi dari suplai seperti pelatihan, kemudian juga bahkan suplai akses internet gitu juga kan untuk ada free wifi buat para pengrajin ini difasilitasi sehingga potensi penjualan produknya itu juga semakin luas. Tapi juga tidak tidak memungkiri bahwa memang itu bergantung juga pada SDM yang ada gitu kan. Yang nggak usah naik bahwa kadang kan kalau misalkan anak-anak muda kan kayak menganggap remeh itu cuma kayak gitu kan. Nah, tapi seenggaknya kita bisa berkolaborasi dengan mereka dengan menyebarkan informasi-informasi terkait produk di media sosial. Kemudian juga kita memberikan memberikan jaringan yang lebih luas, memperluas jaringan kayak yang waktu 2020 kemarin itu ada tim KKN juga Mbak dari UGM juga itu bekerja sama dengan Karang Taruna untuk mendorong potensi di desa yang ada. Nah, kalau misalkan itu kan tadi kan pemerintah sama di kampus ya, atau lingkungan pendidikan itu juga ada di lingkungan swasta. Nah, jadi setiap perusahaan swasta itu memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada lingkungan sosial. Misalkan nih, ternyata di suatu daerah di A itu kan, itu di sana ada perusahaan katakanlah nggak usah ini sebut merek ya, nggak usah deh. Perusahaan minuman kotak dan teh kotak. Nah, itu kita bisa ngajak mereka untuk bekerjasama untuk memajukan lingkungan sekitar kita. Dalam hal katakanlah, ini Pak, kita ada ini dong mau mengajukan dana terkait dengan pelatihan industri kreatif gitu kan, misalkan seperti itu. Nah itu peluangnya sangat besar sekali. Maka dari itu pentingnya Karang Taruna ini adalah pentingnya kita sebagai agent of change, sebagai agent of contribution gitu ya. Itu adalah membuka jejaring dan membuka menghubungkan organisasi dan juga perangkat di desa, warga desa, potensi desa terhadap dunia luar. Nah itu pentingnya. Ya gitu. Oke,
Keren, keren, keren banget Mas Ian. Oke, tadi disebutkan juga ya bahwa peluang kolaborasi itu ada datangnya dari pemerintah, juga aktor swasta, dan juga lembaga pendidikan ya, akademisi ya. Nah, mungkin apa saja ya Mas Ian yang perlu disiapkan nih oleh pemuda Karang Taruna gitu ya untuk berkolaborasi dengan mereka gitu. Mungkin dari swasta ataupun dari pemerintah ya. Biasanya yang lebih ini. Basicnya itu tentunya kita itu harus mempersiapkan suatu proposal. Bisa kita buat dengan pengurus desa, katakanlah Pak Lurah, kemudian ada Pak Kades di situ dan tokoh-tokoh masyarakat. Atau kalau misalkan kita itu belum mampu untuk membuatnya secara detail dan bagaimana sih apa isi-isi dari proposal yang bagus, itu kan kita bisa mengajukan kolaborasi kepada universitas atau lembaga pendidikan di sekitar kita atau LSM di sana untuk ikut mendampingi kita. Nah, setelah itu setelah terbentuk suatu proposal, kemudian kita bisa mengajukannya kepada lembaga swasta. Nah, itu itu akan membuat potensi kita menerima dana atau katakanlah menjadi tempat untuk mereka berkontribusi itu lebih besar. Nah, tapi kalau misalkan untuk kita bisa mengajukan diri ke pemerintah itu sebenarnya lebih gampang, karena memang pemerintah biasanya punya program untuk pemberdayaan masyarakat di situ atau pemberdayaan pemuda di situ. Nah, itu adalah cara yang sebenarnya cara sederhana, tapi memang caranya ya itu gitu loh. Jadi karena kalau orang biasanya kan kalau misalkan ada kenalan tinggal, ini dong kita mau ada programnya, ngajuin proposal cari dana gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada, kita harus memang merancangnya secara sedemikian rupa, secara detail, dan juga bagaimana nantinya akan dilaksanakan seperti itu. Baik, siap. Berarti apa yang harus disiapkan adalah proposal kerjasama. Iya, di samping kita harus menyiapkan proposal, kita juga perlu merancang juga mungkin ya Mas, bagaimana kegiatan yang akan kita lakukan juga dan dampaknya juga yang bisa kita berikan. Oke. Iya, nggak kalah penting juga kan selain proposal ini, yang paling penting juga ya adalah kesiapan SDM-nya sendiri. Kalau misalkan proposal udah bagus tapi kitanya nggak siap dan udah-udahan gitu kan nanti mungkin dana bisa turun tapi tidak berkelanjutan. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana SDM kita siap, kemudian ada pihak yang diajak kolaborasi dan bisa menyediakan nggak cuma superhal material tapi juga pelatihan dan kitanya juga bagus gitu. Jadi bisa sustainable dalam berkelanjutan atau berkelanjutan. Betul siap. Nah, ngomongin keberlanjutan nih Mas, keberlanjutan organisasi ya, mungkin dan juga dampaknya. Ketika dihadapkan dengan pandemi, mungkin Mas Ian bisa nih kasih insight ya, organisasi kepemudaan Karang Taruna dan juga pandemi COVID-19. Nah, mungkin bisa nih kita sharing pengalamannya Mas Ian. Kita sharing. Ini menarik banget sih, karena aku yakin di semuanya itu pasti pada punya dinamika sendiri-sendiri. Nah, kalau ngomongin soal organisasi kepemudaan juga di masa pandemi COVID ini kan tentunya biasanya kalau kita organisasi kepemudaan kan lebih senang, dan memang kayak hakikatnya juga kita bertemu langsung kan, karena kita di wilayah yang sama itu. Tapi di masa pandemi COVID ini memang kita diharuskan untuk menaati protokol kesehatan yang tentunya juga di dalamnya salah satunya adalah menghindari kerumunan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita pertama bisa mempertahankan kontribusi anggota dan juga kestabilan organisasi, dan kemudian yang kedua bagaimana kita bisa tetap berkontribusi. Nah, untuk sebagai pengalaman sendiri memang poin pentingnya adalah yang pertama supaya kita tetap terjaga organisasi kestabilannya adalah dengan berkomunikasi, yaitu dengan berkomunikasi secara daring. Nah, kemudian yang kedua supaya mereka juga tetap merasa mereka adalah bagian dari organisasi, lebih spesifiknya karena di COVID-19 ini mohon maaf, mungkin kan bisa dikatakan menghambat keuangan dari teman-teman sendiri ya, kita bisa membuat bisnis bersama. Bisnis katakanlah kalau sekarang kan pasti yang bisnis gak akan hilang itu adalah bisnis tentang makanan. Nah, kita bisa memetakan kira-kira makanan apa sih yang dibutuhkan dan selalu dibutuhkan dan juga berpotensi untuk memberikan manfaat kepada kita. Misalkan kita mau bisnis bubur ayam gitu secara online gitu. Nah, itu bisa meningkatkan partisipasi teman-teman dan juga memberikan pemasukan ya kalau dari segi material. Kemudian yang kedua, kalau tadi itu bagaimana cara menjaga kestabilan anggota itu dan organisasi, yang kedua adalah bagaimana kita tetap bisa berkontribusi di masa pandemi COVID. Nah, hal-hal simpel seperti menyebarkan info vaksin, kemudian menyebarkan info bantuan sosial, dan juga menyebarkan info terkait dengan kesehatan dan juga bagaimana penanganan ketika kita
terinfeksi COVID itu kan bisa sekali kita sebarkan karena memang itu juga mengantisipasi penyebaran COVID karena kita tidak berkontak langsung gitu. Nah, cuman kadang kita kan dihadapkan dengan lingkungan sosial kan semuanya nih orang-orang tua ya khususnya itu melek dengan teknologi. Nah, ini kita mau nggak mau dengan kita harus memang katakanlah bertemu langsung tapi dengan prokes yang ketat ya. Jadi teman-teman kan pasti tersebar di satu wilayah dengan katakanlah titik tertentu. Nah, itu kita bisa dengan ngobrol katakanlah nggak ngobrol secara panjang tapi mengingatkan saja atau katakanlah menempelkan di pamflet-pamflet atau poster di rumah-rumah sekitar kita. Nah, contohnya seperti itu. Oke, siap. Keren ya pengalaman Karang Tarunanya Mas Ian ya. Nah, tadi aku menggarisbawahi nih Mas. Jadi untuk menjaga kestabilan organisasi dapat di tengah pandemi ya dapat dilakukan dengan tetap menjalin komunikasi walaupun secara daring dan juga menjaga kontribusi Karang Taruna dengan cara-cara yang sederhana mungkin ya. Dan juga teman-teman Karang Taruna Desa Air Lengit pemaparan dari Mas Ian, nah mungkin lebih ke bincang-bincang ya Mas Ian. Kita berbagi pengalaman, iya betul. Tadi kita banyak dapat insight nih dari pengalaman dan juga mungkin sepak terjang Mas Ian dalam kepengurusan di organisasi kepemudaan. Oke, terima kasih banyak Mas Ian atas waktu dan kesempatannya udah mau nih membagi pengalamannya juga bagaimana Mas Ian berdinamika di. Oke, terima kasih ya buat teman-teman tim KKN dari UGM juga dan juga teman-teman dari Air Langit. Semoga bermanfaat dan mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol atau bahkan bertemu langsung ya ketika memang COVID-nya udah nggak ada. Oke. Ya, semoga kita dapat mengambil ilmu dan pengalaman bagaimana mengelola organisasi kepemudaan. Nah, kiranya bincang-bincang atau talk show mengenai revitalisasi sistem pengelolaan organisasi kepemudaan cukup sampai di sini. Semoga kita dapat bertemu secara langsung dan bersua bersama di lain waktu. Terima kasih kepada Mas Ian dan juga teman-teman Karang Taruna Desa Air Langit. Salam sehat dari tim Rona Natuna dan semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.